Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk belajar memahami ayat-ayat Al-Quran dengan metode terjemah perkata ya, biar kita mengenal kata-kata dalam bahasa Arab maknanya. Sekarang kita halaman 440, ini surat Yasin ya. Ini surat diturunkan di Mekah, surat Makkiyah. Suratnya ke-36, jumlah ayatnya 83. Kita mulai dari halaman 440. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Wal Qur'anil. Ini kalau wal Qur'an itu adalah demi Al-Qur'an al-hakim, yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya kamu, sesungguhnya engkau, ini kepada Nabi Muhammad. Lamina, la itu benar-benar, mina termasuk dari al-mursalin. Mursalin dari mursalin ya. Rasul. Orang-orang yang diutus para rasul atau para rasul. Ala siratim mustaqim, ala di atas siratim jalan mustaqim yang lurus. Yaitu di sini Islam ya di belakang. Kok itu masih mudah dipahami ya. Tanzilal azizil rahim. Tanzila, tanzila jadi nazala yang turun ya, itu akar katanya. Jadi tanzila Al-Qur'an ini diturunkan oleh Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim dan Maha kekal kasih sayangnya. Litundhira qauman ma ungdhira abauhum fahum ghafilun. Litundhira ini litundhira agar kamu memberi peringatan ya, nadhir ya. Itu tugas Nabi itu saat ini. Litundhira ya, agar kamu memberi peringatan kaum ma yang belum ungdhira diberi peringatan abauhum bapak-bapak nenek moyang mereka, fahum maka mereka adalah ghafilun, orang-orang yang lalai waktu itu. Di ayat ke-6-nya itu adalah agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Lanjut, laqad haqqal qaulu ala aksarihim. Laqad sungguh ya, benar-benar sungguh, benar-benar haqqa telah berlaku al-qaulu perkataan hukuman ala terhadap aksarihim kebanyakan mereka. Kasaro kebanyakan hum mereka ya. Fahum karena mereka la tidak yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi ayat 7-nya ini adalah sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim. Inna ja'alna fi a'naqihim. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan, kami telah menjadikan fi pada a'naqihim, ini leher-leher mereka di sini, aglalan belenggu-belenggu, fahia lalu ia tangan-tangan mereka yang fahia ila diangkat atau dikumpulkan ke al-adqani dagu-dagu mereka, fahum maka mereka mukmahun, orang-orang yang tertengadah. Ini ayat 8 ini, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Oke, kita lanjut dulu. Wa ja'alna mim baini aidihim sadan. Ya. Wa ja'alna dan ja'alna menjadikan ya, dan kami menjadikan min dari baini aidihim ya, baini aidihim itu depan mereka, di depan bagian mereka, sadan dinding pemisah, wa min khalfihim
Wa min dan dari khalfihim dari belakang mereka sadan dinding pemisah juga. Fa agsainahum lalu kami tutup penglihatan mereka. Fahum maka mereka la yubsirun. Maka mereka tidak dapat melihat. Yubsirun ya. Basyara tidak bisa melihat atau jalan petunjuk. Ayat 9 ini dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini ada asbabun nuzulnya ayat 8 sampai 9 ini. Jadi Ikrimah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal yang berkata, jika bertemu Muhammad, aku akan membunuhnya. Saat Rasulullah SAW berada di dekatnya, orang-orang memberitahu Abu Jahal. Akan tetapi Abu Jahal tidak dapat melihat Rasulullah. Ini hadis riwayat Ibnu Jarir. Bisa dilihat di Qurtubi 8-5640 ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Wasawa'un 'alaihim anzaratahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un dan sama saja 'alaihim atas mereka itu anzartahum apakah kalian nadoro kalian peringatkan am lam tum atau lam tidak tunziru kalian peringatkan la yu'minun mereka tetap tidak akan beriman. Begitu ayat 10-nya, mudah dipahami ya. Innama tungziru, sesungguhnya kamu bisa memberi peringatan manittaba'a dzikra, hanya kepada siapa yang taba'a, dia mengikuti. Wala tatabi'u kan itu ya, taba'a itu mengikuti. Jadi kepada yang mengikuti dzikra, peringatan Al-Qur'an, wa khosya dan dia takut, khosya takut Rahmana bil ghaib, zat yang maha luas kasih sayangnya bil ghaib, dalam keadaan tidak terlihat. Mereka takut oleh Allah, zat yang luas kasih sayangnya tapi tidak dapat dilihatnya. Fabashirahu, maka berilah dia kabar gembira. Bimaghfiratun, dengan apa? Keampunan. Wa ajrin, dan pahala karim yang mulia, dalam hal ini surga. Di ayat 11 ini sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatannya dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ya, inilah kabar paling gembira itu ketika dosa-dosa kita diampuni, diberi pahala yang mulia, ya itu surga. Inna nahnu nuhyi al-mauta. Ya, inna sesungguhnya nahnu kami, nuhyi kami menghidupkan al-mauta orang mati untuk dibangkitkan ya. Wa naktubu dan kami menuliskan atau mencatatkan kataba ya. Ma qadamu wa asarahum. Ma apa-apa amal qaddamu mereka kerjakan, wa asarahum dan jejak-jejak atau peninggalan mereka. Wa kulla syai'in ahsainahu. Wa kulla, dan setiap-tiap syai'in sesuatu ahsainahu kami telah berhitung fi dalam imamin kitab atau catatan mubin yang jelas. Ini Lauh Mahfuz. Ini ayat 12 ya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauh Mahfuz. Ini kalau sekarang seperti server big data kali ya, semua rekam jejak dicatat begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Ini sudah masuk ke halaman 441 ya, ayat 13 nih. Wadrib, dan buatlah Muhammad kepada Nabi Muhammad ini, dan buatlah lakum untuk mereka masalan, perumpamaan, suatu permutaan. Ashaba, yaitu para penduduk al-qaryah, suatu negeri.
idza tatkala ja'aha, datang kepada mereka al-mursalun, para utusan. Id arsalna, tatkala arsalna, pak kami mengutus ilaihim, kepada mereka, ilaihimus, nah ini dua orang utusan. Fakadabuhuma, mereka kadzab, mendustakan keduanya. Fa'azazna, kemudian kami menguatkan bisalisi, dengan utusan ketiga. Di sini dicatat Habib An-Najjar ya. Oke, nanti kita lihat. Faqalu, lalu mereka berkata, inna, sesungguhnya kami ilaikum, kepada kalian, mursalun, adalah orang-orang yang diutus. Ayat 14 ini, oke, 13 dulu. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Begitu dia. Ayat ke-15-nya, qalu ma antum ila basyarun mithluna. Ya, orang-orang penduduk itu berkata, qalu ma, tidaklah antum, kalian itu, ila, kecuali apa? Basyarun, ya manusia, mithluna, seperti kami, katanya. Wa ma anjal rahmanu min syai'. Wa ma, dan tidaklah anjala menurunkan rahmanu, zat yang maha luas kasih sayangnya, min dari syai'in, sesuatu apapun. In antum, tidaklah kalian, ila, kecuali takdibun, kalian berdosa. Ini ayat 15 ini, mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Ya, ini penyangkalan mereka seperti itu ketika datang utusan Allah, ya, para nabi. Ini ayat 16-nya, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Nah ini, qalu, para utusan berkata, rabbuna, Tuhan pencipta kami ini, ya'lamu, dia maha mengetahui, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, la mursalun, benar-benar orang yang diutusnya. Nah, para nabi juga kekeh gitu ya. Begitu. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Nah, wa ma, dan tidak ada alaina, kewajiban bagi kami, ila, kecuali al balagu, baligu, menyampaikan, ya. Menyampaikan perintah Allah, al-mubin, yang jelas, begitu. Ini cukup jelas ya, ayat ke-17-nya. Lanjut, qalu inna tatayyarna bikum. Qalu, penduduk mereka itu berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayyarna, kami bernasib malang atau sial, bikum, dikarenakan kalian. Ya, mereka begitu malah membalikkan gitu ya. Udah tidak menerima, mendustakan, udah gitu dia menyalahkan atas kedatangan para nabi itu, utusan itu. La illam tantahu, la illam, lain, sungguh jika, lam, tidak, tantahu, kalian berhenti menyuruh kami, la naraju manakum, maka sungguh kami akan merajam kalian. Ya, la naraju manakum, rajamu, ya, rajam di sini. Apalagi wala yamassannakum, dan sungguh akan menimpa kalian, cenah. Wala yamassannakum, masana, ya, sungguh akan menimpa kalian, cenah, minna, dari kami, adabun, siksaan, alim, yang pedih. Ya, mereka sudah melawan, menolak, dan dia jika kekeh Rasul itu menyampaikan dakwahnya, bahkan dia akan merajam dan akan menyiksa dengan pedih. Ini ada 18 ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, menyalahkan dia. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Ayat 19-nya, qalu ta'irukum ma'akum.
Kalau para utusan berkata, qalu ta'irukum, kemalangan kesalahan kalian itu ya ma'akum, bersama kalian karena kekufuran kalian itu. Ya maksudnya jangan menyalahkan kami. A'in dzukirtum, a'in, apakah karena dzukirtum kalian diberi peringatan, bal, tetapi antum kalian adalah kaum yang musrifun. Sarafa, ya orang-orang yang melampaui batas. Ayat 19 ini mereka utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah ya karena kamu sendiri. Apakah kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ayat ke-20-nya, waja'a min aqsal madinati rajulun. Waja'a, dan datang min aqsal madinatu, dari ujung aqsa itu, al-madinatu kota ya. Rajulun, seorang laki-laki. Yas'a, dia tergesa-gesa, qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, tabi'ul mursalin. Mereka, dia mengatakan, tabi'u, ikutilah para utusan itu. Tabi'u at-tabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Apa alasannya? Tabi'u, ikutilah kalian man, kepada siapa yang la yas'alukum, tidak meminta kepada kalian ajran, upah, balasan. Wa hum, dan mereka adalah muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya begitu kata utusan tadi ya, seorang laki-laki itu. Di sini disebutnya nih Habib An-Najjar nih. Ini kalau ada kisahnya boleh dibaca nanti. Ayat 21 ini, ikutlah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu salah satu cirinya ya, para rasul itu memberi peringatan, mengajak atau berdakwah untuk beribadah kepada Allah. Ya, tapi mereka tidak meminta upah untuk itu ya. Ini salah satu contohnya. Wa ma ilala a'budul ladzi fattarani wa ilaihi turja'un ya. Wa ma liya, wa ma, dan mengapa kamu, dan mengapa aku la tidak, a'budul ladzi, aku menyembah zat yang fattarani, dia telah menciptakan aku, wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Ini ayat-ayat 22 ini. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini cukup jelas ya. Kita lanjut. A'attakhidu min dunihi alihatan. A'attakhidu, nah ini bertanya biasanya. Apakah aku akan mengambil, takhidu, min, dari dunihi, selain dia, alihatan, Tuhan-Tuhan sembahan. In, jika yuridni, berkehendak ya. Yuridni, berkehendak padaku, Rahmanu, zat yang maha luas kasih sayangnya, bidurrin la tugni, bidurri, dengan bahaya, sakit atau mati ini, la tidak tugni, bermanfaat, ani bagiku, syafa'atuhum, pertolongan mereka, Tuhan-Tuhan itu, Tuhan-Tuhan ciptaan mereka itu ya, berhala kayaknya. Sayan, sedikit pun atau apapun, sayan sedikit pun, wala, dan tidak pula, yunkidun, mereka akan menyelamatkan aku. Nah ini 23 ya. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Ini sebagai pertanyaan, tapi ini gitu, untuk meyakinkan, jika Allah yang Maha Pengasih ini menghendaki bencana kepadaku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Oke, cukup jelas ya. Lanjut ayat 24-nya. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini sesungguhnya aku, idan, kalau begitu, lafi, benar-benar dalam dolalin, dalam keadaan sesatan, mubin, yang jelas. Ayat 24 itu, sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan nyata. Maksudnya apabila para utusan atau orang-orang beriman tadi mengikuti kaumnya untuk menyembah mereka gitu, menyembah berhala mereka atau tuhan-tuhan mereka, ya termasuk orang-orang yang tersesat gitu.
Kita ayat 25-nya nih sekarang. Inni amantu birrabikum fasma'un. Ini sesungguhnya aku amantu, aku beriman birrabikum kepada Tuhan pencipta kalian, fasma'un, maka dengarkanlah perkataanku itu. Ayat 25-nya. Ayat selanjutnya. Qila dakhulil jannah. Qila itu, qila udkhuli. Nah, ini dikatakan kepadanya setelah kematian ini ya. Udkhuli, masuklah kamu al-jannah, ke dalam surga. Qala ya laita qaumi. Qala, dia berkata, ya laita, alangkah baiknya jikalau qaumi, kaumku, ya lamun, mereka mengetahui. Bima ghafara li rabbi. Bima ghafara li rabbi. Dengan sebab apa? Ghafara, yang memberi ampunan, li kepadaku, rabbi, Tuhan penciptaku. Wa ja'alani, dan dia menjadikan aku, mina, termasuk dari al-mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Mukramin karoma ya, mulia, mukramin. Jadi ayat 25, 26, 27 itu, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan atau keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kamu mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ya, demikian jadi 2 halaman dulu dari surat Yasin, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga tertrigger ya untuk membaca kemudian menghayatinya dan memahaminya ayat-ayat Al-Quran ini. Shadaqallahul azim.